inai itu kan kalau ditumbuk itu kan warnanya keluar ya. Warnanya keluar warna coklat, ya kan? Coklat. Nah, itu diperbolehkan. Di dalam hadis itu diperbolehkan ya. Warna inai dan warna katam. Namanya katam itu dia warna yang agak merah gitu ya. Pokoknya bayangin warna inai pacar. Ada yang pakai ini henna ya, warna henna. Nah, tapi orang warna rambut itu motivasinya beda-beda ya. Ada yang dia menutupi ubannya, ada yang mau buat gaya-gayaan gitu kan. Nah, tapi kalau muslimah makan pakai kerudung paling di depan suaminya kan, di depan suaminya. Abi, saya bagusnya warna apa nih rambutnya? Oh, warna kuning kayaknya. Warna kuning kayaknya lebih jeleknya. Tapi kan lihat kulit kita juga ya Nih ya. Cocok nggak warna kuning gitu kan? Nah, kalau suami yang nyuruh gimana? Suami yang nyuruh warnai rambut. Nah, kalau tadi kan kita bahasnya menyambung rambut ya. Nah, kalau mewarnai rambut, kalau misalkan tadi warna selain warna hitam boleh. Tapi kalau suami warna hitam ya nggak boleh. Karena secara eksplisit kata di hadis wajtanibu sawad, dan jauhilah warna hitam. Ya, kamu boleh mewarnai rambut tapi jauhilah warna hitam. Nah, ada kisahnya ya dulu, namanya Abu Quhafah. Ada yang tahu nih siapakah Abu Quhafah itu? Pernah dengar nggak Abu Quhafah? Siapa Abu Quhafah? Ini yang tahu, saya kasih sesuatu nih. Siapakah Abu Quhafah? Ada yang tahu nggak? Pernah dengar nggak Abu Quhafah? Belum. Oke, saya spill dulu ya. Pertanyaannya berarti kepadanya. Abu Quhafah itu bapaknya Abu Bakar. Abu Bakarnya udah tua, bapaknya lebih tua lagi. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa nama asli Abu Bakar? Nah, yang tahu tunjuk tangan ya. Ini pertanyaannya di tengah ini nih, nama yang dadakan. Ayo. Siapa nama asli Abu Bakar? Abu Bakar itu bukan nama asli nih. Hah? Bukan nama asli. Bla 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 bin Quhafah. Bla 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 bin Quhafah. Bin Abi Quhafah. Nah, siapa bla bla bla? Apa Mi? Tadi kamu nyebut apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ya Mi, siapa Mi? Abdullah, betul, tapi bin Abi Quhafah. Kan tadi bapaknya Abu Quhafah kan? Nah, ya Mi, barakallah. Saya kasih uang ya Mi ya, kalau banyak saya bisa beli bakso. Oke. Nah, jadi Abu Bakar, tolong ya. Nah, kita lanjut lagi ya ke Abu Quhafah ya. Jadi Abu Quhafah ini pernah datang ke Rasulullah ya. Rambutnya itu putih beruban ya, saking karena sudah berumur, sudah sangat tua. Kemudian kata Rasulullah, kamu boleh ya mewarnai rambutmu, tapi jangan warna hitam. Yang tadi teksnya wajtanibu sawad, janganlah warna hitam. Boleh warna inai atau warna katam ya. Nah, akhirnya Abu Quhafah karena atas sarannya Rasulullah tadi, beliau mewarnai rambutnya. Jadi kita nggak apa-apa ya kalau warna rambut kita berubah, tapi nggak boleh hitam ya. Gitu. Kemudian apalagi? Nah, itu tadi yang masalah rambut. Jadi mewarnai rambut, memotong rambut, kemudian menyambung rambut. Nah, kalau di salon-salon itu ada treatment tato, ada nggak? Tato ya. Nah, tato kulit. Tato itu sebenarnya gimana hukumnya? Tato itu kan dia menyuntikkan tinta ke dalam jaringan kulit yang terluar. Jadi ada epidermis, ada dermis ya. Nah, ke dermisnya itu. Nah, di sini
nggak apa-apa karena dia nggak permanen. Kalau sulam bibir disuntik, kemudian permanen tuh warnanya merah bibirnya, terus bisa nggak balik lagi seperti semula warna bibirnya? Bisa, tapi efeknya lama ya, agak lama ya waktunya ya. Nah, ini yang tidak diperbolehkan. Jadi termasuk di al-washimah tadi, wal mustaushimah. Begitu juga dengan mencukur alis. Orang yang dia mencukur alisnya. Nah, jadi alisnya itu kalau di sulam alis ya, sulam alis. Nah, kalau di sulam alis. Jadi alisnya itu dikering dulu, ya kan? Dikering dulu. Yang nggak boleh mencukur alis kemudian digambar, akhirnya permanen, ya, nggak bisa dihilangkan. Itu termasuk tadi juga mentato. Nah, jadi masuk mencukur alis, mentato juga. Nah, ya, ini tidak diperbolehkan. Ya, la'anallahu al-wasimat wal mustawshimat wan namisat wal mutanamisat. Kemudian mengikir gigi, mengikir gigi ya. Jadi biar giginya itu rapi, ujungnya. Jadi kalau di zaman Rasulullah al-mutafallijat ini standar kecantikannya orang dulu pada zaman Rasulullah itu ketika giginya itu renggang-renggang, ya. Nah, itu dikatakan wanita yang cantik kalau giginya renggang-renggang. Maka pada zaman itu ada prakteknya mengikir gigi, ya. Dihaluskan juga atasnya biar cantik. Kalau sekarang ada veneer, ya, ada veneer gigi, ada yang palsu, ada permanen ya veneernya ya. Nah, yang permanen ini karena dia merubah, ya kan? Dia tuh merubah warna gigi dan bentuk gigi. Kalau palsu kan bisa dicopot. Ada tuh yang kasusnya yang ya, ada artis gitu kan, dia yang ketika di depan panggung gitu kan, dia lagi ngomong, kalau Miss Thailand ya. Nah, dia ngomong fingernya copot gitu ya. Nah, finger yang seperti itu tidak permanen, maka nggak apa-apa. Tapi kalau yang sampai membuat giginya itu jadi benar-benar berubah, ya, itu yang tidak diperbolehkan. Ya, udahlah kita bersyukur aja ya, karena standar kecantikan itu beda-beda. Ya, standar kecantikan di Arab dulu renggang-renggang giginya. Ya, kalau sekarang apa? Yang rapet, ya kan, makanya pakai betel, gitu kan. Terus kulitnya putih, kemudian rambutnya panjang, ya kan, kutilang lah ya, kurus, tinggi dan langsing. Jadi patokannya kalau di Indonesia ini perempuan Korea, perempuan Korea. Nah, kalau di Eropa kan nggak gitu, mereka cantiknya apa? Kulitnya hitam, gitu kan, makanya berjemur kan, biar eksotis. Jadi lihat rumput tetangga lebih hijau gitu kan, orang Korea itu cantik-cantik gitu. Ya, padahal orang Eropa juga cantik kan, mereka kulitnya hitam biasa aja, gitu kan. Jadi sebenarnya itu bersyukur aja sih atas apa yang Allah berikan, ya. Ya boleh treatment seperti itu, tapi jangan yang dilarang, jangan sampai menabrak syariat. Ya, saya mau tuntut deh kulitnya jadi putih, udah suntik vitamin C. Saya pengen bibirnya merah, disulam bibir, ya, sampai giginya pengen rapi, di veneer gitu kan. Nah, jadi boleh saja asal yang jangan yang dilarang syariat, gitu ya. Kalau misalkan giginya bingsul gitu ya, giginya bingsul, terus tajam, pengen dikikir biar nggak sakit, itu boleh-boleh aja. Karena untuk apa ya, menghilangkan natural ya, atau giginya rahangnya kecil tapi giginya besar-besar, sehingga giginya itu maju gitu, nggak bisa mingkem. Ya kan, kasihan juga kalau nggak bisa mingkem ya. Lagi tidur nggak mingkem, ya kan. Nah, jadi ya itu boleh-boleh aja kalau dirapikan, ya. Kemudian selanjutnya adalah di dalam hadis ini al-mughayyirat li khalqillah, yang merubah ciptaan Allah. Jadi tadi al-washimat ya, al-washimat, an-namisat. Washimat tadi mentato, an-namisat itu orang yang mencukur alisnya. Al-mutafallijat, orang yang mengikir giginya.
hidungnya, dan al-mughayyirat yang merubah. Mughayyirat di khalqillah yang merubah ciptaan Allah secara permanen. Itu yang tidak boleh, yang termasuk dalam hadis ini ya, hadis Bukhari dan Muslim. Yang berubah secara permanen itu ada implan payudara, contohnya ya, payudaranya, maaf ya, misalkan ada apa ya, tutup botol, ibarat botol gitu kan, terus kan dibuka tuh kan, dibuka pinggirnya, ya dibuka pinggirnya, nanti dimasukkan silikon, ya. Jadi pengen payudaranya tuh gede ya, besar gitu kan. Ya, itu kan permanen, ya. Itu yang nggak diperbolehkan. Padahal mah nggak ada apa-apa ya, sehat-sehat aja. Justru kalau yang kecil takut ya, khawatir nanti ada penyakit dan sebagainya ya. Terus apa lagi? Thread lift juga ya. Thread lift itu memancungkan hidung. Nah, memancungkan hidung. Padahal kami bersyukur ya, orang Indonesia ini hidungnya imut-imut, ya enggak? Cute nose ya, hidungnya cute, gitu. Kalau di orang Arab ya, di luar sana, orang Arab itu mancung-mancung ya. Kalau di film-film itu kan kalau berantem itu kena hidungnya patah ya, gampang patah. Nah ini ada nih kisahnya pada Rasulullah ya. Ada yang dia merubah hidungnya karena perang ya, hidungnya patah. Terus buat hidung palsu dari perak, tapi tercium bau yang tidak sedap dari perak itu, ya. Kemudian kata Rasulullah, coba ganti hidungnya itu dari emas. Ya, jadi dalam dulu tuh ada prakteknya juga rubah hidung karena patah tadi. Gitu. Nah, operasi hidung ini kalau nggak ada nggak ada aibnya, nggak ada sakitnya, ya sudah, ya nggak boleh kalau untuk merubah. Mancung terus bisa dipesekin lagi, nggak bisa kan? Dia permanen. Nah permanen kan? Diapain ya kalau hidungnya? Dikasih apa? Benang gitu ya. Silikon juga ya, silikon juga. Ya. Kemudian dari. Nah kemudian tadi berhias yang dilarang ya. Ternyata kalau yang dibolehkan itu ketika ada kebutuhan. Nah, ketika ada kebutuhan itu diperbolehkan. Untuk apa? Untuk pengobatan misalkan ya. Ketika tadi kok kayaknya gigi saya ini sakit ya, suka sakit gitu kan. Kayaknya kalau pakai behel jadi berkurang sakitnya. Jadi mengobati. Nah, itu boleh ya. Atau orang yang terkena luka bakar dari lahir normal gitu kan, terus pada Allah dia kena luka bakar, kena siram air panas, adanya apa? Hitam ininya, pipinya gitu kan. Nah, itu boleh dioperasi, ya boleh untuk pengobatan. Dalam kitab Fathul Bari ya. Fathul Bari ini kitabnya Imam Bukhari, kitab hadisnya Imam Bukhari. Ya. Itu dikatakan bahwa nggak apa-apa limudawaah ya, untuk pengobatan itu nggak apa-apa, jaza ya, kalau dibutuhkan. Dan untuk menutupi aib juga boleh. Kayak misalkan giginya maju nggak bisa mingkap, itu kan aib ya, normalnya kan bisa giginya ya rapi gitu kan, atau giginya berantakan, nah itu boleh ya dirubah. Atau ada yang bibirnya sumbing boleh dioperasi ya, untuk tindakan, katanya tindakan ubah. Jarinya kelebihan
Di dalam surat Al-Ahzab ayat 33 dikatakan bahwa wala tabarrojal jahiliyatil ula. Di sini artinya janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliyah dahulu. Jadi yang dimaksud di surat Al-Ahzab ini, tabarruj itu dia berkelakuan seperti orang jahiliyah dulu, ya, dan berhias seperti orang jahiliyah dulu. Gimana sih orang jahiliyah dulu tuh? Kalau pakai kerudung seperti unta, itu termasuk tabarruj, ya. Kemudian melenggak-lenggokkan badannya di depan laki-laki, itu juga termasuk tabarruj. Nah, kita bahas bagaimana ya tafsir dari para mufassirin mengenai tabarruj ini. Yang pertama, tafsir dari tabarruj adalah antahruja mahasinaha. Perempuan itu keluar dengan memperlihatkan keindahannya. Itu tafsir dari tabarruj, ya. Tabarruj. Jadi dia keluar, kayak tadi orang jahiliyah zaman dulu, lenggok-lenggokkan badannya, pakai perhiasan yang berlebihan untuk pamer. Nah, itu yang dimaksud tabarruj. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa idhamuz zinah wa ibrazul mar'ah mahasinaha lirijal. Dia menampakkan perhiasannya dan memang niatnya itu untuk menggoda laki-laki. Ya. Jadi kalau dia keluar, dia pengen pengen menunjukkan nih kecantikannya, sehingga dia berpakaian yang tidak semestinya. Misalkan nih kalau kita mau taklim, gitu ya, taklim, pakaiannya itu pakaian kondangan, gitu ya, pakaian yang nggak semestinya, pakaian yang berbeda dari yang lainnya. Nah, itu juga bisa disebut tabarruj, ya. Dan ketika niatnya juga untuk laki-laki, biar melihat penampilannya, itu juga dimaksud dengan tabarruj. Jadi pakaian yang Indonesia ini pakaiannya apa? Yang polos-polos lah ya, yang polos-polos gitu kan. Kalau dia keluar, dia pakaian bunga-bunga sendiri, berbeda dengan yang lain. Nah, itulah yang dimaksud dengan tabarruj. Kenapa? Karena menjadi pusat perhatian orang-orang, gitu ya. Dia mengeluarkan keindahannya, begitu. Itu menurut tafsir At-Tabari, ya. Di dalam kitabnya At-Tabari, tafsir At-Tabari. Kemudian ada juga yang menafsirkan bahwa tabarruj itu antun qiyal himar ala ra'siha. Dia itu mengikat-ikat kerudungnya, ya. Mengikat kerudungnya ke leher. Nah, itu yang dimaksud dengan tabarruj, sehingga apa, kelihatan kalungnya, ya. Kemudian dia memperlihatkan apanya? Memperlihatkan antingnya. Ada kan yang pakai kerudung tuh ininya dibuka ya. Antingnya kelihatan, kalungnya kelihatan, lehernya juga kelihatan. Itu yang sudah tabarruj. Jadi maknanya luas ya. Bukan hanya sekedar orang yang dia bermake up berlebihan, tapi ketika niatnya untuk menggoda laki-laki, itu tabarruj juga. Ya, ketika dia pengen tampil beda, ya, dari orang-orang yang lain, itu juga termasuk tabarruj. Begitu, ya. Selanjutnya adalah parfum, ya. Bagaimana, boleh nggak seorang wanita memakai parfum? Ya, di dalam hadis Rasulullah bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat, wanita yang dia mengenakan parfum atau wangian, kemudian dia melewati sekumpulan laki-laki dan laki-laki itu mencium wanginya, maka dia adalah zaniyah. Dalam hadis dia adalah pelacur, ya. Jadi sebenarnya kalau diniatkan pakai parfum itu untuk menggoda laki-laki, ya, ini yang nggak diperbolehkan. Boleh nggak sih perempuan pakai parfum? Ya boleh aja nih, jangan sampai ya ketika kita dekat sama teman kita, gitu kan, dia mencium bau yang sedap, ya, dia merasa zolimi itu ya, mau deket-deket nanti jadinya ya. Nah, sholat terus kok cium bau yang nggak sedap, gitu. Boleh saja, tapi ada persyaratannya untuk parfum wanita ini, ya. Kalau untuk wanita itu harumnya itu yang soft aja, ya. Yang rihuhu itu ringan,
wanginya itu ringan, soft, tapi untuk warnanya itu yang mencolok ya. Khifyu launuhu wa thayyibun nisa ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu ya. Ma dhahara launuhu wa khafiya rihuhu. Yang warnanya itu warnanya tuh dia enggak sok ya, warnanya kuat dan wanginya lembut, itu untuk perempuan. Kalau untuk laki-laki kebalikannya. Ya, boleh yang warnanya dia tidak kuat tapi wanginya yang kuat. Nah, jadi tergantung dianya. Kalau yang pakai parfum itu tidak untuk menggoda laki-laki, atau parfumnya itu yang nggak bertahan lama. Karena kita ini pakai sabun itu ada parfumnya, pakai lotion itu ada parfumnya, ya kan? Ya. Jadi boleh-boleh aja, gitu ya. Cuma ini diperhatikan ya, diperhatikan parfumnya itu alkoholnya banyak atau tidak. Gitu ya. Kalau bisa pilih yang non alkohol. Gitu. Kenapa? Nah, di sini ada penafsiran khamar, alkohol atau khamar itu ada yang mengatakan di dalam surat ya, innamal khamru wal maisir wal ansab rijsun. Rijis itu ada yang mengatakan khamar itu najis, termasuk dalamnya alkohol, sesuatu yang memabukkan, gitu kan? Nah, tapi ada yang pendapat bahwa najis di sini bukan secara zahirnya. Maksudnya itu khamar itu sesuatu yang dia itu sesuatu yang buruk, yang membuat mabuk. Nah, jadi yang mengatakan kalau rijis itu atau khamar dari najis, berarti parfum yang dipakai ada alkoholnya. Nah, itu tidak boleh ya, karena mengandung najis tadi di penafsiran ayat tadi, gitu ya. Jadi sebenarnya boleh-boleh aja, tapi untuk hati-hatinya ya kita pilih yang tidak ada alkoholnya dan yang gampang hilang. Yang gampang hilang, baunya nggak awet gitu. Udah banyak ya sekarang parfum-parfumnya seperti itu. Itu tadi ya mengenai tabarruj dan parfum. Ini waktunya sampai jam berapa? Masih lama. Kalau masih saya lanjut lagi. Oke, 10 menit lagi bisa ya. Nah, kemudian tadi sudah fikih berhias berarti ya. Fikih berhias. Sekarang berpenampilan. Baju yang kita kenakan ya, pakaian yang kita kenakan. Ini apa saja dalam syariat Islam ya yang dianjurkan. Pakaian itu kan fungsinya untuk apa nih? Untuk menutup aurat. Itu yang paling utama dan itu yang diwajibkan ya bagi umat muslim untuk menutup aurat. Nah, aurat ini juga bermacam-macam pendapatnya ya. Nah, tapi kebanyakan ulama ya, mayoritas ulama itu mengatakan bahwa auratnya wanita ya itu kecuali wajah dan telapak tangan, gitu ya. Auratnya laki-laki pusat sampai ke lutut, itu yang di batasannya ya, batasan aurat laki-laki. Aurat wanita kalau ke suami gimana? Kalau ke suami ya tanpa batas ya, boleh tidak berpakaian ya di depan suami tanpa batas, gitu ya. Nah, kalau di depan laki-laki yang non mahram kecuali wajah dan telapak semuanya ya. Nah, telapak tangan itu yang mana? Ada yang mengatakan ini juga aurat ya kan. Nah, jadi termasuk tangan itu batinul wal zahirul, jadi punggung dan dalamnya tangan maksudnya ya. Jadi wajah dan tangan ini ya sampai sini gitu ya, itu tidak termasuk aurat. Nah, kemudian kalau di depan laki-laki yang mahram, misalkan adik gitu kan, adik, terus bapak gitu ya, terus mertua. Nah, itu batasannya apa? Ini ada perbedaan ya. Batasannya ada yang mengatakan sama seperti laki-laki yang non mahram. Ada juga yang mengatakan dari pusat sampai lutut. Nah, tapi untuk yang mengatakan dari pusat sampai lutut, itu kalau misalkan ibu-ibu menyusui, gitu, ibu-ibu menyusui nggak sengaja, gitu loh, nggak sengaja. Ada yang datang, misalkan adiknya melihat payudaranya, itu nggak apa-apa, gitu ya. Itu itu berarti pengecualian. Kalau dia terlihat tidak sengaja, maka boleh
Tapi kita lihat lagi sih ya, kita yang tahu ya. Kita yang tahu kalau misalkan mahram kita itu dia aman-aman saja ya nggak apa-apa. Tapi kalau Rasulullah karena ada syahwat yang besar, maka lebih baik ketutupi. Ya, jadi amannya sih menutupi semuanya selain wajah dan telapak tangan, gitu ya. Nah, kalau mazhab Hambali itu semua anggota wudhu, ya, anggota wudhu itu bukan aurat, ya, anggota wudhu, ya. Kemudian kata mazhab Hanafi itu anggota yang dipakai perhiasan, misalkan apa? Kalung, ya, kalung, gelang. Nah itu harus ditutup, ya. Kemudian apa? Telinga ada kanting, gitu ya. Nah apakah yang menutup aurat, ya, itu harus tidak boleh transparan. Nanti transparan kelihatan auratnya. Kemudian dia yang tidak boleh ketat, ya. Percuma kalau misalkan bajunya ketat tapi kerudungnya ya tutupin dada. Nah itu ya tetap kelihatan ya, tetap kelihatan apanya, bagian bawahnya gitu. Dan jangan pilih yang berlubang, berbolong-bolong. Kan ada ya pakaian yang dia kalau berungkat ya itu kan bolong-bolong. Nah, tidak berlubang, tidak cetak tubuh dan tidak transparan, ya, agar tertutup seluruh auratnya. Dan pakaian yang tidak menyerupai non-muslim, seperti apa sih tidak menyerupai non-muslim? Kalau misalkan nih orang Kristen itu dia pakaiannya apa? Nah, misalkan ada salibnya, ada baju, ada salibnya. Atau laki-laki nih, laki-laki pakai peci, pecinya tuh kayak peci orang Yahudi. Tahu peci orang Yahudi? Yang dia tuh pecinya tuh cuman nempel aja kecil gitu kan, nggak yang menutupin. Nggak boleh ya menyerupai orang non-muslim. Kemudian ada jubahnya namanya jubah pendeta. Nah itu tidak boleh, ya, karena dalilnya adalah man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk kaum tersebut. Dan juga tidak menyerupai lawan jenis pakaiannya. Bapak-bapak nih lomba di kampungnya, lomba 17-an main bola pakai daster. Nah, ada nggak orang tua bapak main bola pakai daster? Nah, itu nggak boleh ya. Dia diketahui itu karena apa? Karena lucu kayak ibu. Berarti kan menyerupai ibu, menyerupai wanita. Ya, jadi kalau ada lomba kayak gitu, nanti sarannya jangan pakai daster deh, pakai gamis aja. Pakai gamis, tapi nggak boleh diangkat gamisnya kan laki-laki pakai gamis apa ya? Gamisnya seperti orang Arab itu. Nah, lomba sepak bola pakai gamis, jangan pakai daster. Nah, terus kalau perempuan yang menyerupai laki-laki pakaiannya pakai celana. Kalau kulot itu celananya perempuan nih, kulot. Kulot itu celana yang didesain untuk perempuan kan ya. Nah jadi kalau ada laki-laki yang pakai kulot, nah itu dia seperti perempuan. Kulot itu memang desain untuk wanita, ya. Kalau dia boleh pakai kulot, ya, asalkan itu tadi jangan ketat, gitu kan. Kalau untuk lebih berhati-hatinya dia pakai baju yang sampai lutut, gitu. Ya. Kalau olahraga kan susah ya kalau pakai gamis gitu kan. Nah, susah. Jadi ada sekarang ya baju olahraga, roknya tuh rok celana, gitu kan. Ada celana terus luarnya rok, gitu. Ya pokoknya tadi intinya nggak boleh dia menempel lawan jenis, ya. Kemudian nggak boleh ketat dan transparan, ya, harus menutupi aurat, ya. Di sini di hadis la'anallahu al-mutasyabbihin minar rijal wal mutasyabbihat minan nisa. Allah itu melaknat orang-orang yang menyerupai seperti laki-laki dan menyerupai seperti perempuan, gitu ya. Jadi masya Allah nih dari berhias, kemudian make up, ya, berpakaian itu diatur oleh syariat Islam. Dan kalau pakaian dia harus atau wajib menutup aurat, ya. Dan kita bersyukur, ada rasa syukur ketika memakai pakaian. Makanya ada doanya ya. Apa doa memakai pakaian? Ya.
Allah ya. Alhamdulillahilladzi kasawni hadas tauba ya wa razaqani hadas tauba bihaulin wala quwwatin. Ya, artinya ya Allah, alhamdulillah ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku rezeki pakaian ini. Nah, maka itu bentuk rasa syukur kita dan itu disunahkan. Ketika berpakaian berdoa itu berarti menunjukkan rasa syukur kita, ya. Itu disunahkan oleh Rasulullah SAW. Dan kalau ada rasa sombong ketika berpakaian, oh pakaian saya paling bagus, ini harganya mahal. Mereknya apa? Mereknya Dior, gitu misalkan ya. Mereknya Gucci. Ada rasa sombong tuh. Yang lain mereknya apa itu? Bajunya di bawah 500-an. Saya mah 500 atas 1 juta. Nah, alhamdulillah. Itu jadi hukumnya makruh. Ya. Tidak berpakaian ada rasa seperti itu makruh. Dan bisa cenderung haram kalau ada namanya libas syuhra, pakaian yang membuat dia terkenal. Ini tergantung niatnya lagi, ya. Kalau dia datang kemana nggak cocok itu loh pakaiannya, ya. Kajian dia datangnya pakai baju kondangan, gitu kan. Nah itu namanya libas syuhra. Nah ini diharamkan di sini, tidak diperbolehkan, ya. Kalau niatnya tadi untuk, oh saya ini udah sombong, gitu kan. Ya, terus dia menunjukkan baju saya ini baju yang kenal gitu ya. Nah, itu malah jadi jatuhnya haram gitu ya. Gitu. Nah, alhamdulillah itu tadi ya yang bisa disampaikan. Boleh kalau nanti ada yang masih bingung dan mau ditanyakan, dipersilakan. Saya tutup dulu dan serahkan ke MC ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah Sani Fesa karena telah berbagi ilmunya kepada kami. Semoga kita semua yang ada di sini dapat mengambil ilmunya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Acara selanjutnya yaitu